dengan berat 3000 gram, tingginya 50 cm, Masya Allah. Dan benar-benar sesuai seperti yang kami harapkan, semuanya sehat, bersentuhan jasmaninya. Ibunya juga sehat, Masya Allah. Terus semuanya dipermudah persalinannya. Dan ada sesuatu yang mungkin beda dari waktu pas sama Ejas kali ya. Ketika lahir juga dokter Tiwi langsung masukin kolostrum itu, aku baru ngalamin juga tuh yang kayak gitu tuh. Karena sebelumnya kan ketika pas keluar dari perut cuma kayak dibersihin segala macam, diazanin aja gitu, terus dibawa untuk skin to skin sama babynya. Tapi itu ada proses dimasukin kolostrum juga, menunjukkan itu yang penting banget ternyata untuk ASI ya, untuk ASI ibu dan untuk perkembangan anak sejak dininya dulu, karena ibunya masih dijahit dulu apa segala macam. Jadi alhamdulillah banyak berita bahagia lah kemarin yang kita alami. Namanya siapa Mas dan artinya apa nih? Oh, namanya saya. Namanya King Zafi Zayan Slova. Artinya kalau King itu karena abangnya King, sama King cowok, dan kalau Zafi itu artinya keberuntungan, kemenangan. Jadi raja yang beruntung, menang dan cemerlang. Zayan itu cemerlang. Nah kalau Slovanya pasti udah pada tahu. Yes. Dari Ejas, Sony Lovirusnya bikin. Slovanya udah bucin kayak kita lah ya, Slova Sony Lovirus gitu. Biar menjadi doa gitu kan, karena nama menjadi doa, panggilan menjadi doa. Jadi ya udah kita kasih nama yang baik-baik dan juga menanamkan cinta kita berdua di nama anak supaya kita juga menjadi doa untuk tetap jatuh cinta selamanya sih, Sony Lovirus. Oke, anak-anak sendiri gimana Reaksinya? Kayak gimana sih? Kemarin tuh seneng banget sampai gemes banget tahu, kayak digigis gitu kan. Soalnya kalau melihat bayi gitu kayak kok cute banget gitu, gemes. Adik terus juga abang sama adik juga suka nyamperin digigis. Ejas posesif kalau sama adiknya, Ejas dijagain terus adiknya, nggak ada yang boleh megang kecuali dia. Ya, terus dia bawaannya mau cium mulu. Nanti si Ejas tuh lucunya adalah kalau misalnya lagi ada orang terus dia lirik dulu, ada yang ngeliat dia nggak ya, kalau nggak ada yang ngeliat sama dia dicolek tuh dia lari gitu. Ejas gemes banget. Anak-anak sih seneng banget ya, happy punya adik. Ejas juga dia udah ngerti, 3 tahun 7 bulan, tapi dia udah paham banget, dia happy, gak jealous sama adiknya. Terus juga abang apalagi, adiknya didoain terus, dinajiin sama dia ya sayangnya. Itu yang lucunya waktu yang dokter taruh di tempat skin to skin itu kan setelah skin to skin kan ditaruh di kaca ya. Ejas sama Fas baru datang tuh ngeliat mana adik aku gitu kan. Udah si Fas yang ini nih, terus si Ejas ngeliatin gini, ada anak bayi pakai baju pink gitu. Adik maunya itu aja lah ya bayinya. Dia milihnya warna pink. Karena satu tuh pengennya cewek, satu pengennya cowok. Begitu ngeliat yang cewek si Ejas ngeliat, dia yang pink deh. Kakak mau yang itu aja, warna pink aja bayinya. Dia mau milih. Kalau dia pengennya cowok, dia memang cowok. Dia pengennya cowok. Ini dokter Tiwi untuk ibu dan bayinya sendiri perlu penanganan dulu nggak? Atau Sorry seperti apa? enggak, lahirnya bagus, anak ketiga biasanya sih udah kemalangan, di samping ayah dan ibunya udah siap banget, jadi nggak perlu penanganan apa. Tapi yang penting yang kolostrum itu sih. Ya jadi biasanya sih kolostrum tadi yang ditanya utama Mas Tony sebenarnya sih lebih kepada supaya ibu semangat ya, kemudian itu kan kolostrum itu kan pasti ada perbedaan. Sebetulnya sih kita tidak harus melakukan itu, cuman biasanya kalau kan kita nggak tahu apa yang terjadi pada ibu ya, kadang-kadang ada yang harus lebih panjang observasinya, jadi minimal kita sudah kasih sedikit bekal buat si bayi sehingga mudah-mudahan proses menyusuinya juga lancar. Karena dokter Ya, bilang katanya nggak semua ada ya. ya tidak semua ada ya, biasanya kolostrum itu di hari pertama justru kalau kehamilan pertama sering belum ada, tapi bukan berarti dia tidak bisa menyusui. Tapi kalau ada itu juga mungkin semangat juga bagi itu bahwa sebenarnya makanan itu sudah siap. Untuk kalian sendiri mungkin sekarang apa yang dirasakan? Masih nyeri ya pasti, karena kan sesar ya gitu. Tapi memang
sekarang udah nggak kayak dulu sih, maksudnya tekniknya sekarang udah lebih enak ya dok. Sekarang itu pakai anestesinya itu namanya RX ya, itu kan dia membuat dia lebih cepat bang, ya, dan bisa rawat gabungnya juga lebih nyaman ya. Iya, jadi mengasihinya juga lebih enak ya, karena kan kalau dulu waktu pas sama Ejas harus tiduran kan, harus cuma bisa miring ke kiri ke kanan, nggak bisa langsung duduk. Nah sekarang nyusuinnya bisa langsung duduk gitu, jadi ya menolong banget sih teknik yang baru ini, jadi bikin kita tuh yang sesar jadi lebih bisa nyusuin anak juga, bergerak juga lebih enak gitu sih. Suasana di ruang operasinya juga kayaknya fun banget. Jadi aku masuk tiba-tiba, jadi awalnya kan dia ngerasa Ya, karena- kedinginan, terus kata profnya sama dokter juga bilang panggil suaminya buruan, kita panggil. Pas aku datang langsung dokternya bilang, Pak, tuh istrinya butuh kehangatan tuh. Langsung bilang. Pas aku bilang kalau ngasih itu nggak bisa di sini dok. Aku tuh dibilang butuh kehangatan, betul ya saya. Iya. Emang kedinginan, dingin kan kalau operasi dingin kan, terus ditambah pastikan ini ya dok, namanya juga deg-degan, tegang gitu. Kalau ketawa dulu. Ditambah kan anaknya waktu dari hamil pertama sampai 9 bulan nggak pernah mau ngeliatin muka kan. Iya. Jadi kita tuh kayak gimana ya, Penasaran. gitu, penasaran gitu. Pas ngeliat, ya Allah gimana sih kalau Ini untuk ASI sendiri akan memberikan eksklusif sampai 1 tahun. pasti aku dari dulu, dari anak pertama sampai yang sekarang aku maunya aslinya eksklusif selama 2 tahun, jadi nggak ada alasan untuk berhenti ya, karena kan itu adalah momen spesial, nggak setiap ibu bisa melakukan itu, jadi aku pengennya bisa memberikan ASI eksklusif walaupun nanti tetap mulai kerja kayak waktu pas Ega sama Pas juga kerja, tapi tetap ASI nggak pernah aku lepas gitu. Untuk pemulihan diri berapa lama di rumah sakit dan persiapan di rumah sendiri seperti apa? Nah kalau pemulihannya sendiri sih kayaknya udah sekarang hari kedua aja aku udah alhamdulillah udah copot semua ya, udah maksudnya udah pipis, udah bisa ngapa-ngapain, jalan juga udah bisa, walaupun masih sedikit pusing gitu. Kalau persiapan di rumah sendiri sih pastinya semua keperluan baby udah siap semua, terus juga dari baju-bajunya, mainannya, semuanya ya sayangnya udah nggak sabar mau pakein baju yang lucu-lucu. Itu sih yang paling penting buat dia ya. Nanti udah sembuh, udah enakan katanya. Cepet pengen buru-buru dandanin katanya. Gemes. Dia paling excited sih. Dokter mungkin ini kan lagi tengah-tengah pandemi, ada persiapan khusus nggak sih? Kalau sekarang memang kalau rumah sakit saya rasa semua rumah sakit khususnya di tempat kita ya, kita sebetulnya waktu lahir semuanya harus di PCR, kemudian tidak boleh dikunjungi gitu kan. Kemudian kita lebih pendek sih rawatnya, cuma 2 hari ya, jadi besok mudah-mudahan tidak ada masalah pada bayi, biasanya kita pulangkan walaupun Aduh hingga untuk di tahun 2002 kasih kesempatan buat kita menjaga lagi amanah komunikasi juga. Kalau misalnya tahun 2021 mungkin teman-teman juga banyak dapat kado dari pasangan kita apa berupa benda dan anak gitu ya, wah masya Allah banget. Jadi itu pilihan indah lah apa yang sudah terjadi di 2021 ini, dan semuanya sesuai seperti yang kita harapkan. Jadi untuk Sony sendiri bakal tanggung jawab atau gimana nanti disesuaikan waktunya atau seperti apa? Kebetulan seminggu ini mulai hari Senin sampai hari Minggu sebenarnya aku udah ngosongin jadwal sih. Udah ngosongin jadwal. Dan kemarin padahal aku nggak tahu kalau aku nggak bisa seminggu ini gitu kan. Tapi tetap aja banyak yang masalah dong tentang tamu ini, tentang itu gitu. Kayak memang belum bisa aja ninggalin virus dulu gitu. Karena dalam kondisi ini sekarang kan ya mungkin walaupun dengan kemarin pakai eras itu udah lebih cepat recovery-nya, tapi tetap aja dia masih ngerasain yang namanya gak enak, susah tidur, dan juga pengen jadi bagian proses pertama kali begadangnya gitu. Jadi kalau misalnya selama ini sama Bang Haji Roma Irama begadang nggak boleh, ini begadang yang dianjurkan adalah nemenin nyusuin anak gitu kan, bangun malam-malam nemenin virus, karena kan juga virus belum bisa terlalu banyak gerak, jadi nanti aku yang ngambilin bayinya, ngasih virus yang nenenin, kalau udah nanti aku yang naruh lagi gitu. Jadi sayang aja kelihatan kelewatan momen-momen itu gitu.
dan karena kurang tidur juga nggak mungkin juga bisa aktivitas yang lebih lagi juga, dan pengen tetap aja juga sama-sama dulu lah, tadi di rumah sakit juga, baru lahir juga, jadi pengen deket-deket sama keluarga dulu. Dan itu sebetulnya paling bagus ya, namanya breastfeeding father ya. Jadi ayah yang mensupport. Jadi memang proses menyusui itu yang melakukan ibu. Tapi yang membuat dia berhasil itu sebetulnya siapa yang mendampingi. Oh ya. Kita bilang breastfeeding father, bukan bapaknya yang menyusui. Makanya kan seperti screen ke bapak dari awal dan langsung terlibat ayah, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi dorongan ya untuk bisa menyusui 6 bulan dan sampai 2 tahun. Makanya awal pas abis bayinya keluar dari perut, Ya. aku langsung disuruh screening. Iya, jadi bukan hanya ibu kita lakukan inisiasi menyusui dini, tetapi juga ayah. Jadi katanya kuat gitu ya. Kak, untuk tanggal pemilihan tanggalnya sendiri. Ingin nambah Cukup segini apa cukup? Pas semangat. Nah, jadi kalau untuk masalah kehamilan sebenarnya kalau aku ya, ini aku udah ngomongin sama Pak Irus. Aku pribadi semua tergantung istri. Karena istri yang ngalamin 9 bulan melahirkan, susahnya tidur istri, nanti yang mengalami proses menyusui istri, proses perubahan moodnya istri, perubahan fisiknya juga istri gitu. Jadi ketika istri maunya cukup, aku pasti akan ikut cukup. Atau kalau mungkin istri maunya nambah, aku pasti akan ikut nambah. Tapi kita sudah punya kesepakatan gitu. Kalau mungkin sekarang udah 3 aja gitu kan. Kalau suami kan cuma yang nabung aja ya di perut istri, tapi kan semua nanti yang ini kan adalah istrinya. Jadi ya udah bagaimana istri, aku ikutin istri karena semua ada di dia yang capeknya lebih daripada suami. Nah, jadi kita sepakat sekarang udah insya Allah 3 aja. Kak, Iya. untuk pemilihan tanggalnya memang sengaja memilih tanggal cantik di 21, 12, 21 atau bagaimana? Iya sih. Gimana ya? Jadi memang kebetulan kan waktu pas nanya sama dokter tanggalnya tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa lahirannya. Terus ternyata pas disebut tuh dari tahun 16 ya. 16 sampai 29 tuh udah bisa karena sudah matang. Antara gitu lah. Nah, terus akhirnya pas kepengen tanggal 21, bagus juga ya 21, 12, 21 dan akhirnya kesampaian. Memang udah dapat izin juga ya dari Allah juga ya, ternyata memang diizinkan di tanggal itu. Akhirnya kesampaian, seneng sih, tanggalnya cantik banget kan, jarang-jarang bisa dapet tanggal cantik kayak gitu. Setelah itu muncullah banyak cocokologi kan, wah apa ya gitu kan. Ada mungkin kalau mungkin ada beberapa, ada 3, 21, 3, 12, 3, 21, 3, oh 9 angka hoki apa segala macam. Banyak lah cocokologi yang kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau Tuhan tidak mengizinkan di tanggal 21 ini juga mungkin tidak akan terjadi. Bisa aja lebih cepat atau lebih mundur lagi gitu kan. Karena kemarin juga Pak Irus sempat ini dok, kontraksinya ini juga gitu. Jadi Prof juga sempat bilang, oh jangan-jangan ini lebih cepat gitu kan. Dan ternyata Allah dikasih di tanggal yang kita mau gitu. Sesuai apa yang kita harapkan. Dan 21 juga alhamdulillahnya adalah Ulang tahun kakeknya sama yang kursi mami diri. Iya. Kalau Viva tuh kan masih sebenarnya ada dua-duanya semua. Pas lahir 2 April, Ejas 21 Mei, adiknya 21 Desember. Yang lucu adalah pas anaknya kan si Pak Irus nanya, Bib, rambutnya kira-kira apa nih, ikal apa lurus gitu kan. Terus pas lihat kayaknya ikal deh gitu kan. Terus langsung gini, wah kakak Ejas ikal katanya, kok Debinya juga ikal. Terus abang gini, kok abang lurus sendiri, aku juga mau ikalin rambut dulu ah katanya gitu. Iya, biar sama katanya. Abang juga mau ikalin rambut dulu ah mam katanya. Biar sama. Oke, mungkin doa dan harapannya mungkin. Doa dan harapan. Doanya mudah-mudahan, mohon doanya juga ya buat semuanya. Semoga King Zafi Zayan Slofa bisa menjadi anak yang soleh, sehat selalu, Mami sama Zafi diberikan kesehatan. Terus orang tuanya, Mami dan Dedinya bisa membesarkan anak-anak menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh-soleha. Terus bisa semuanya bisa menjadi hafisan Quran ya. Gitu, dan abang juga makin sayang. Abang doanya apa buat adiknya? Oh, itu sih, ya.